Suara dentuman alat berat menggema dari kejauhan, menggoyangkan genteng-genteng tua rumah-rumah di desa Wringin Anom. Di sudut desa yang mulai sepi itu, seorang kakek duduk termangu di depan surau kecil. Jemarinya gemetar menggenggam biji tasbih yang sudah menghitam dimakan waktu. "Sudah kubilang, jangan ganggu tanah itu," gumamnya, nyaris seperti gerutu yang hanya dimengerti dirinya sendiri. Tanah yang dimaksud adalah bekas kompleks pemakaman lama di pinggir hutan jati. Puluhan nisan batu sederhana berdiri miring, banyak yang sudah tenggelam separuh ke dalam bumi. Namun karena proyek jalan tol baru yang akan melintasi Banyuwangi Utara, pemakaman itu dipindahkan. Pemerintah desa menyetujui, para ahli waris setuju, hampir semuanya. Tapi ada satu kuburan yang tak pernah bisa dipindahkan dengan tenang. Namanya disebut-sebut dengan takut-takut oleh warga, Mak Nahidah. Perempuan tua yang dulunya tinggal sendiri di gubuk pinggir kebun. Hidupnya aneh, tak pernah ikut pengajian, sering bicara sendiri, dan suka menyimpan kain kafan. Ketika meninggal 2 tahun lalu, jenazahnya dibungkus tanpa upacara besar. Menurut warga, tali pocongnya diikat sebanyak 7 lilitan, tapi tak pernah dilepas. Konon, karena tidak ada yang berani menyentuhnya. Hari pertama pemindahan, 7 kuburan dibongkar. Hari kedua, 10 lagi. Hari ketiga, giliran makam Mak Nahidah. Pak Dirman, salah satu petugas gali kubur dari desa sebelah, sempat merasa ragu ketika cangkulnya menghantam peti yang tertimbun. Tidak ada suara kayu rapuh seperti biasanya. Yang ada hanya suara krek, seperti tulang yang patah. "Kok masih keras ya?" tanyanya pada Pak Ustadz Karim yang datang mengawasi. Mereka mengangkat jenazah itu ke peti baru dan membawanya ke lahan pemakaman pengganti. Semuanya terlihat normal. Malamnya, hujan turun deras. Tapi salah satu warga, Mbok Yati, bersumpah melihat sesosok putih berdiri di bawah pohon nangka, dekat lubang makam yang sudah dikosongkan. Dia balik mas. Tali pocongnya masih melambai-lambai. Teriaknya histeris keesokan pagi. 2 hari kemudian, kuburan Mak Nahidah di tempat baru ditemukan terbongkar. Petinya kosong. Jejak tanah seperti diseret membentuk garis aneh mengarah ke barat laut, tepat ke arah bekas pemakaman lama. Seminggu kemudian, Pak Dirman ditemukan tak bernyawa di belakang rumahnya. Lehernya patah, matanya membelalak, dan di sekujur tubuhnya ada bekas ikatan kain, mirip tali kafan. Desa gempar. Sejak itu, satu persatu orang yang terlibat pemindahan makam Mak Nahidah mulai menghilang. Selalu di malam Jumat, selalu ditemukan jejak kaki lumpur mengarah ke rumah korban. Tapi yang paling menyeramkan, semua korban sempat mendengar ketukan 3 kali di jendela sebelum ajal menjemput. Dan semua mayatnya, lehernya patah, seperti dipelintir dengan satu tarikan. Di malam yang sunyi, kakek Sastro, penjaga surau itu, menatap ke arah pemakaman lama yang kini ditutup seng proyek. Suaranya lirih, tapi menggigit udara seperti doa dari masa lampau. Tali 7 lilit, belum dilepas, dia takkan tenang, dia akan menuntut, sampai ritualnya sempurna. Dan dari balik seng proyek yang berkarat, terdengar suara gesekan seperti kain basah yang diseret di tanah. Malam itu, langit di desa Wringin Anom tak bertabur bintang. Hanya bulan sabit yang mengintip malu di balik awan kelabu. Angin berdesir pelan, membawa bau anyir tanah basah dan aroma samar-samar bunga kenanga yang entah dari mana asalnya. Di dalam surau kecil yang sudah lapuk, kakek Sastro menggelar sajadah. Tapi bukan untuk sholat. Ia sedang menyiapkan sesuatu, selembar kertas bertuliskan huruf pegon, setangkai bunga melati kering, dan seutas tali putih yang tampak usang. "Kalau tak ada yang mau bicara, biar aku yang buka aib lama ini," bisiknya lirih. Dulu, sebelum jalan tol, sebelum proyek besar dan semua keramaian itu datang, desa Wringin Anom hidup dalam keseimbangan yang aneh. Ada bagian desa yang tak disentuh. Pinggir kebun, dekat hutan jati, tempat gubuk Mak Nahidah berdiri. Mak Nahidah bukan orang sini. Ia datang puluhan tahun lalu, kabarnya dari Blambangan, membawa satu koper tua dan sehelai kain kafan. Tidak menikah, tidak bersaudara, tapi ia hidup, mengobati orang sakit, membantu persalinan, dan melakukan hal-hal yang tak bisa dijelaskan secara syariat. "Jangan main ke rumahnya malam-malam," kata orang tua dulu. "Kau bisa pulang-pulang bukan lagi jadi dirimu." Tapi satu hal yang paling membekas di ingatan warga adalah peristiwa saat Mak Nahidah disalahkan karena kematian anak Pak Lurah 20 tahun silam.
Anak itu kerasukan dan meninggal dengan tubuh terlipat seperti kertas. Warga marah. Mereka nyaris membakar rumah Magnahidah. Namun Magnahidah muncul di depan massa dengan wajah datar, lalu mengucap kalimat yang kini jadi mitos. Kalau aku mati, kuburkan aku di ujung tanah. Ikat 7 lilit, dan jangan kau buka satupun. Kalau terbuka, maka kalian akan membuka kutukan itu sendiri. Orang-orang mengira itu ancaman kosong. Tapi saat Magnahidah benar-benar meninggal di usia 87 tahun, tubuhnya sulit dikafani, kulitnya keras. Matanya tidak mau tertutup, kata Bu Bidan Rini, satu-satunya yang berani memandikannya. Tak ada anak, tak ada suami. Maka penguburan dilakukan oleh warga dengan penuh rasa was-was. Dan atas desakan tetua kampung, tali pocongnya akhirnya dililit 7 kali. Bukan untuk menahan arwah, tapi untuk mengunci sesuatu yang lebih tua dari dirinya. Kembali ke masa kini, Pak Ustadz Karim gelisah di rumahnya malam itu. Ia terus membaca ayat kursi, tapi udara di sekitarnya terasa berat, seperti ditindih. Lalu terdengar 3 ketukan di jendela. Ketika ia membuka tirai, tak ada siapa-siapa, hanya bunga kenanga yang basah menempel di kaca. Tapi tiba-tiba dari halaman belakang, muncul suara kain diseret dan nafas berat, sangat berat, diselingi bisikan. Bukan tempatku, aku ingin pulang. Besoknya, Pak Ustadz ditemukan pingsan di dapur dengan tulisan di tembok dari tanah liat. Lilit ketiga sudah lepas, desa mulai panik. Tiap malam Jumat, 1 lilitan pocong lepas. Entah oleh siapa, entah bagaimana. Tinggal 4 lilit lagi, dan tiap lilit yang lepas, 1 nyawa jadi tumbalnya. Kakek Sastro tahu, ini bukan hanya arwah penasaran biasa. Ini adalah kutukan dari masa lalu, yang terikat dengan tanah, darah, dan janji yang pernah dilanggar. Namanya Ari Pratama, 27 tahun, lulusan antropologi dari Surabaya, pulang ke Banyuwangi karena ibunya, satu-satunya keluarga yang tersisa, baru saja stroke ringan. Ia tak pernah tertarik dengan hal-hal mistis, sampai malam Jumat itu. Ia baru selesai menaruh termos di meja saat ibunya, Bu Warti, yang tak bisa bicara, tiba-tiba menunjuk jendela dengan gemetar. Ari mengikuti arah telunjuk itu. Gelap, tapi ada bekas tangan di kaca, seperti tangan basah yang menempel dari luar. Ari membuka jendela perlahan. Di bawahnya, ada tali kafan basah yang tergulung dan bunga kenanga kering di dalamnya. Besok paginya, Ari mendatangi Pak Lurah. Ia ingin tahu kenapa setiap malam Jumat, suasana desa seperti dikurung kabut. Kenapa banyak warga mengungsi ke rumah saudara? Kenapa semua orang menghindari bekas makam lama? Pak Lurah hanya memberikan satu jawaban. Jangan ikut campur. Ini urusan tanah dan dosa yang tua. Tapi Ari tak bisa diam. Ia menemukan buku catatan tua milik kakek Sastro yang berisi tulisan tangan. Semacam catatan ritual kuno tentang pengikat tanah yang kelaparan. Dalam bahasa Pegon dan aksara Jawa kuno, disebut tentang pocong pengunci kutukan. Jika mayat dibungkus dengan 7 lilitan, maka yang dikunci bukan arwahnya, tapi sesuatunya. Jika ikatan itu dibuka, maka batas akan jebol. Arwahnya hanya penjaga. Jadi, Magnahidah bukan sumber kutukan, dia penjaga. Di halaman belakang surau, Ari menggali lebih dalam catatan itu bersama kakek Sastro, yang akhirnya mau bicara. Magnahidah dulu, bukan dukun. Dia keturunan pangempon tanah, semacam penjaga dimensi antara dunia kita dan sesuatu yang terkubur sejak zaman Blambangan dulu. Dia sudah tua, dia sudah capek menjaga. Tapi ketika mati, tak ada pewaris, maka dia dikafani dengan 7 lilit, supaya dia bisa terus menjaga. Meski mati, Ari terpaku. Lalu kenapa sekarang dia bangkit? Kakek Sastro menatap kosong. Karena kalian gali kuburannya, dan kalian pindahkan penjaranya. Sementara itu, malam mulai turun. Desa kembali diselimuti kabut. Seekor anjing menggonggong tak karuan ke arah seng proyek. Dari dalam, terdengar suara seperti kain dikibaskan, lalu pocong itu muncul lagi, tapi kini lebih tinggi, lebih bengkok, dan lebih menyeramkan. Kepalanya menunduk seperti patah, matanya kosong, dan di tubuhnya hanya ada 4 lilitan yang tersisa. Ia bergerak melompat pelan menuju rumah seseorang. Dan Ari, di dalam rumahnya, menerima suara ketukan 3 kali di pintu depan.
Kali ini, dia yang dipilih. Ari tak tidur semalaman. Setelah ketukan itu, ia membuka pintu dengan tangan gemetar. Kosong, tapi udara di luar terasa berat, seperti dikelilingi uap panas yang membungkus kepala. Lalu ia melihat, di ujung jalan tanah yang sepi, seseorang berdiri, tegak, kaku, dengan kain putih yang bercacar lumpur, dan hanya 4 lilitan di tubuhnya. Ari menutup pintu, terkunci, tapi saat ia mundur, di belakangnya sudah ada bunga kenanga jatuh dari langit-langit. Ia tertidur menjelang subuh, dan di dalam tidurnya, Ari berada di tempat yang bukan dunia nyata. Langit gelap, tanah putih keabu-abuan. Ia berdiri sendirian, dan di depannya, ada lubang kubur terbuka dengan sosok berselimut kafan di dalamnya. Tapi yang paling menyeramkan bukan pocong itu. Di sekeliling kubur berdiri 6 orang, membentuk lingkaran. Wajah mereka tertutup kain, tapi satu persatu mereka membisikkan nama-nama yang Ari sadari sebagai warga yang hilang sejak proyek pemindahan makam dimulai. Suraji, hilang malam Jumat pertama. Lastri, malam Jumat kedua. Pak Kosim, malam Jumat ketiga. Lalu salah satu dari mereka menoleh ke Ari. Suaranya seperti menggeram. Yang pertama membuka lilit, ada di antara yang masih hidup. Ari terbangun dengan peluh dingin membanjiri tubuhnya. Di tangannya, ada tanah basah. Hari itu Ari berkeliling, mulai bertanya ke warga yang masih bertahan. Tak banyak, rata-rata sudah pindah ke kota atau rumah keluarga. Tapi dari Ibu Sutinah, perempuan tua yang hampir tak pernah keluar rumah, Ari mendapatkan satu kalimat mencurigakan. Yang melepaskan lilit pertama adalah yang ingin Makna Hidah benar-benar mati. Ari menggali lebih dalam. Ia pergi ke lokasi proyek tol, ke tenda para pekerja lama yang kini hanya tersisa satu orang tua penjaga alat berat, Pak Wardi. Dan dari Pak Wardi, terbongkarlah sesuatu yang mencengangkan. Dulu, waktu gali makam Makna Hidah, orang-orang takut. Tapi satu orang yang ambil inisiatif buat ngurangi lilitan biar mayatnya muat ke peti pindahan. Namanya Ustadz Karim. Ari tercengang. Ustadz Karim, orang yang paling vokal soal kesucian dan pengusiran arwah. Dia bilang cuma akal-akalan. Tali lilitan itu cuma buat takut-takutin warga. Maka dia potong satu. Aku lihat dengan mata kepala sendiri, kata Pak Wardi. Dan sekarang, Ustadz itu hilang. Malam kemarin, kabarnya pingsan di dapur. Tapi ketika warga datang pagi-pagi, rumahnya kosong. Hanya ada tulisan tanah di dinding. Lilit keempat sudah lepas. Dan di kamar Ustadz, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Benda seperti kulit manusia yang digulung rapi di dalam sajadah. Ari kembali ke rumah dengan napas tak karuan. Ia tahu sekarang ini bukan hanya soal arwah penasaran. Ini perburuan. Dan malam Jumat berikutnya, lilit kelima akan terbuka. Pertanyaannya, siapa yang akan diambil? Dan yang lebih mengerikan, apa yang terjadi jika semua lilitan terbuka? Malam itu, hujan tidak turun, tapi bumi tetap basah. Angin berhenti berembus, seolah desa ditaruh dalam toples kaca besar yang hampa udara. Ari duduk di ruang tengah, dikelilingi dupa dan raja yang diberikan kakek sastro. Tapi ia tahu, itu hanya menunda, bukan menyelamatkan. Di luar, suara azan Isya sudah lenyap. Tapi ada suara lain yang menggantikannya. Lepaskan aku, lepaskan aku. Ari membuka mata, tapi dunia di sekitarnya sudah berubah. Ia berdiri di lorong sempit dengan dinding dari tanah merah. Atapnya melengkung, dan udara di dalamnya lembab serta berbau bangkai. Di dinding, tergantung kain kafan yang masih basah, dan dari tiap kain, mengalir darah tipis ke tanah. Di ujung lorong, ada makam batu tua bertuliskan huruf pegon, dan di atasnya berdiri sosok tinggi berselubung putih. Tapi kini sudah hanya ada 2 lilitan tersisa. Matanya berlubang, mulutnya terbuka, tapi suaranya menggemuruh dalam kepala Ari. Kau dipilih, karena kau menggali, karena kau bertanya. 1 lilitan lagi, dan gerbang akan terbuka. Dan aku, bukanlah yang kalian kira. Pocong itu terangkat dari tanah, dan tiba-tiba, melompat menembus dada Ari. Ia berteriak dan langsung terbangun. Tapi anehnya, tubuhnya masih basah lumpur. Dan di bawah tempat tidurnya, ditemukan kafan berwarna merah tua. Besoknya, desa gempar. Jenazah Ustadz Karim ditemukan di sumur tua, tanpa kepala dan lilitan kafan berserakan di sekitarnya. Kepalanya sendiri tak pernah ditemukan. Dan anehnya, setiap lilitan kafan yang ditemukan bertuliskan nama warga desa dengan tinta hitam mengering.
Nama-nama itu bukan sembarang nama. Itu daftar 7 orang yang ikut dalam rapat pemindahan makam, termasuk Pak Lurah. Ari kini sadar, semua ini bukan tentang makna hidah. Pocong itu adalah penjaga. Ya, tapi juga penghukum. Dia tak mau dipindah bukan karena arwahnya tersesat, tapi karena tugasnya belum selesai. Dan ketika semua lilitannya lepas, dia bukan sekadar muncul. Dia akan mengganti tempat dengan yang hidup. Ari mencari kakek Sastro, tapi rumahnya kosong. Hanya ada secari kertas terakhir. Gerbang bawah tanah akan terbuka ketika malam Jumat ke-7. Itu bukan arwah, itu bukan manusia. Itu kutukan lama yang pernah disegel oleh 7 anak darah. Kini semua keturunan mereka sudah mati, dan segelnya tinggal satu, kau. Ari menutup surat itu dengan tangan gemetar. Kini ia tahu, ia bukan hanya target, ia adalah kunci terakhir. Dan dalam pantulan cermin di ruang tamunya, Ari melihat dirinya sendiri, tapi di lehernya sudah tergantung seutas tali kafan. Ari tak bisa tidur, tidak setelah menemukan tali kafan tergantung di cerminnya sendiri. Malam itu, ia memberanikan diri ke rumah satu-satunya orang yang mungkin tahu kebenaran. Bu Saminah, janda tua yang dulu pernah jadi pembantu di rumah Makna Hidah saat masih hidup. Rumahnya terletak paling ujung desa, tersembunyi di balik pohon jati tua. Begitu Ari mengetuk pintu, suara dari dalam menjawab lirih. Kau sudah terlalu dekat, Ari. Tapi kalau kau mau tahu, dengar baik-baik. Aku hanya bisa cerita sekali. Setelah itu, kau tak boleh kembali ke sini. Ari mengangguk. Bu Saminah duduk di lantai, menyalakan lampu minyak. Lalu ia buka sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya ada foto hitam putih. 7 perempuan muda berdiri berjajar. Semuanya berpakaian kebaya dan berkain jarit. Salah satunya adalah Makna Hidah. Dulu, desa ini pernah diserang penyakit misterius. Anak-anak mati mendadak, tubuhnya lemas, matanya membiru, dan tidak bisa dikubur, karena setiap dikubur, tanahnya terbuka lagi. Lalu datanglah dukun dari lereng Ijen. Dia bilang, ini bukan penyakit, ini karena ada lubang antara dunia yang terbuka, dan hanya bisa ditutup dengan tumbal 7 anak darah. Mereka dipilih, termasuk Makna Hidah. Tapi, hanya 6 yang benar-benar tewas. Makna Hidah tidak sepenuhnya mati. Ia dijadikan penyegel hidup, dimasukkan hidup-hidup ke liang kubur, diikat 7 lilitan, dan dibacakan mantra pengunci gerbang bawah tanah. Syaratnya, kuburannya tak boleh dipindah, tapi kalian menggali segel itu. Ari merasa dunia di sekelilingnya mulai berputar, dan sekarang, satu persatu keturunan dari dukun, lurah, dan orang-orang yang menyetujui segel itu sedang diburu. Karena tiap lilitan bukan cuma pembatas, tapi segel untuk menahan arwah-arwah yang kelaparan di balik dunia kita. Kalau lilitan ke-7 terbuka, bukan hanya Makna Hidah yang keluar, tapi yang ada di bawahnya. Ari pulang dengan kepala panas dan pikiran seperti dipecah 2. Tapi belum sempat ia tenang, tiba-tiba ponselnya bergetar. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Malam Jumat ke-6. Lilit ke-6 akan lepas, dan namamu tertulis di batu kubur yang kami gali. Ari ingin kabur, tapi di bawah pintu, sudah ada kenanga kering dan setetes darah. Dan ketika ia lihat keluar jendela, kuburan lama Makna Hidah sudah kembali tertutup. Tapi di atasnya berdiri 7 sosok putih, tidak bergerak, tidak bernapas, menatap rumah Ari. Ari naik motor tuanya menuju dusun Sendang Sari, tempat tinggal dukun Sukmo. Perjalanan melewati sawah gelap dan pohon beringin besar yang katanya jadi pintu siluman penunggu tanah Jawa. Udara terasa berat. Motor Ari sempat mati 2 kali, tapi ia teruskan dengan penuh tekad, karena waktu sudah mepet. Malam Jumat ke-6 tinggal hitungan jam. Sampai di rumah dukun Sukmo, Ari langsung disambut dengan bau dupa bercampur belerang. Rumah itu seperti bukan bagian dari dunia ini. Dindingnya penuh tulisan aksara Jawa kuno. Di tengah ruangan, ada lingkaran dari darah ayam hitam yang baru dipotong. Dukun Sukmo berdiri sambil membawa tongkat dari tulang kerbau. Ada apa? Tanyanya tidak ramah. Aku Ari, Mbah Sukmo. Aku mau tanya soal Mbah Nahidah. Kenapa? Kamu dikejar-kejar dia gara-gara segelnya lepas. Ari kaget. Iya Mbah, bagus. Berarti memang waktumu sudah datang. Tapi kau harus tahu, kalau kita mau menghentikan pelepasan lilitan ke-7, 1 nyawa harus dikorbankan secara sadar. Itu syarat alam. Atau, kita lempar arwahnya kembali ke dalam liang. Tapi itu tidak pernah berhasil.
Kecuali kau tahu namanya yang sebenarnya. Ari terdiam. Magna Hidah bukan nama aslinya. Itu nama yang diberikan setelah dia disegel. Nama aslinya disembunyikan, karena menyebutnya berarti membangunkan dirinya sepenuhnya. Tapi aku tahu di mana nama itu tertulis, dan kau harus mencurinya dari tempat yang paling terlarang. Di dasar sumur tua, tempat kepala Ustadz Karim ditemukan. Tanpa banyak tanya, Ari kembali ke desa. Sumur itu sudah ditutup seng dan dipagari. Tapi tengah malam, ia mengendap masuk. Sumur itu dingin, bahkan lebih dingin dari malamnya. Saat ia menuruni tali dan lampu senternya mulai bergetar, Ari melihat sebuah batu pipih dengan ukiran nama, Saraswati binti Doro Sentono. Tapi begitu ia sebut nama itu dalam hati, sumur itu bergemuruh. Dari kedalaman, terdengar suara. Akhirnya, ada yang ingat siapa aku. Tangan putih melompat dari dalam air dan menarik Ari ke dalam. Dunia jadi gelap. Tapi sebelum ia tenggelam, sebuah tangan tua menariknya keluar. Dukun Sukmo, sekarang kau punya kuncinya. Tapi ingat, menyebut nama itu di atas makamnya akan membangunkan dia dengan kekuatan penuh. Jangan lakukan kecuali kau siap. Malam itu, hujan turun lebat. Ari duduk di dalam lingkaran mantra buatan Dukun Sukmo, membawa potongan tali kafan yang ditemukan di bawah tempat tidurnya. Lilitan ke-6 akan terlepas malam ini. Dengarkan baik-baik. Kalau kau dengar suara ketukan 3 kali, jangan buka pintu. Kalau mendengar suara ibumu memanggil dari luar rumah, abaikan. Itu bukan ibumu. Dan kalau kau lihat pocong itu berdiri di ujung lorong, jangan sekalipun sebut nama Saraswati. Kecuali kau ingin dunia kita dan dunianya bertukar tempat. Dan saat tengah malam tiba, Ari mendengar suara langkah, tapi bukan ketukan, melainkan suara lilitan kafan yang ditarik dari tubuh mayat. Dan pocong itu kini hanya tersisa 1 lilitan di kepalanya. Ia menatap Ari dengan lubang mata membara, dan dari mulutnya, 3 kali kau sebut nama itu, dan aku akan hidup. Kau yang akan menggantikanku. Ayo, Ari, ucapkan nama asliku. Ucapkan, Saraswati. Malam Jumat ke-7. Awan hitam menutupi bulan. Angin menderu dari arah makam lama. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada suara burung malam. Hanya satu suara, napas berat dari dalam tanah. Di rumah Ari, seluruh jendela ditutup kain kafan. Dukun Sukmo menggambar lingkaran pelindung terakhir dari getah damar, darah kelinci, dan abu sisa pembakaran tulang. Kau harus kuat, karena malam ini, bukan cuma dia yang datang, tapi arwah-arwah yang pernah disegel bersamanya. Dan mereka lapar. Ari menggenggam potongan nama, Saraswati binti Doro Sentono. Nama yang jadi kunci sekaligus bom waktu. Dukun Sukmo menyiapkan keris warisan lereng Ijen. Satu-satunya senjata yang bisa menebas tali pocong ke-7, jika dan hanya jika darah orang yang membangunkan ikut ditumpahkan ke tanah. Tepat pukul 12 malam, tanah di bekas kuburan lama retak. Bumi mengeluarkan aroma busuk menyengat seperti campuran belerang dan darah basi. Sosok pocong itu muncul, melayang, bukan melompat, menuju rumah Ari. Kali ini, wajahnya jelas, matanya merah menyala, rahangnya menganga hingga ke dada. Dan di balik kafan yang tersisa, lehernya sudah retak. Ucapkan nama itu. Suara yang keluar terdengar seperti tangisan ribuan anak dan lolongan binatang bercampur menjadi satu. Ari menahan napas. Namamu, Saraswati. Petir menyambar pohon di belakang rumah. Semua lampu padam. Dan dari tubuh pocong itu, kafan terakhir pun terlepas. Tubuhnya meledak jadi kabut hitam dan muncul wujud aslinya. Bukan lagi mayat, tapi wanita berjubah kain mayat, berambut api, dengan wajah bolong di tengah. Tangannya panjang menjulur hingga menyentuh tanah. Saraswati berteriak, "Dulu mereka kubur aku hidup-hidup. Sekarang, biar dunia ikut terkubur bersama dendamku." Tapi sebelum dia sempat menyentuh tanah dengan darahnya, Ari menikam telapak tangannya sendiri, darahnya menetes ke keris. Ia melompat ke depan makam yang sudah terbuka, dan meneriakkan mantra Dukun Sukmo. Dengan darah yang membangunkan, aku patahkan dendam yang membusuk. Kembalilah ke liangmu, Saraswati. Keris ditancapkan ke tanah, petir menyambar. Saraswati berteriak. Seluruh tanah desa bergetar. Dari bawah kuburan, ratusan tangan putih keluar, bukan untuk menyerang, tapi untuk menarik Saraswati kembali. Tangan-tangan para arwah yang disegel bersamanya. Saraswati berteriak dan mencoba menggantikan Ari,
merasukinya. Tapi Dukun Sukmo mendorong Ari keluar lingkaran dan mengurung dirinya sendiri bersama arwah itu. Lanjutkan hidupmu, Ari. Tapi ingat, gerbang ini tidak pernah benar-benar tertutup. Dengan ledakan cahaya terakhir, makam kembali utuh. Semua sunyi. Dukun Sukmo lenyap. Keesokan harinya, warga menemukan makam lama tertutup sempurna. Tidak ada bekas retakan, tidak ada tanda-tanda kegaduhan semalam. Tapi Ari tahu, semua itu nyata. Dan saat ia membuka kamarnya, satu benda tergantung di dinding. Tali kafan, dengan catatan kecil yang tertulis dengan darah. Satu lilitan tersisa, sampai generasi berikutnya lupa akan namaku. 3 bulan setelah peristiwa itu, desa Pindah Kubur kembali sepi. Proyek jalan tol dilanjutkan. Bekas pemakaman lama diratakan menjadi taman kecil yang dibuka setiap akhir pekan untuk umum. Ari pergi dari desa. Ia pindah ke kota Banyuwangi, mencoba hidup baru sebagai guru honorer di sebuah SD pinggiran. Ia jarang bicara, rambutnya lebih panjang, matanya seperti orang yang tak pernah benar-benar tidur. Hingga suatu sore, ia diminta menjaga kelas 6 sendirian karena guru kelas berhalangan. Anak-anak menggambar bebas. Tiba-tiba seorang murid perempuan, Salsa, mengangkat tangan. "Pak, saya tadi ke kamar mandi, terus ada tali putih panjang banget, kayak di cerita pocong." Ari menegang. "Tali putih?" "Iya Pak, di jemuran belakang." Tapi, dia gerak sendiri. Ari mencoba tersenyum. Mungkin cuma kain. Tapi saat bel pulang berbunyi, Ari berjalan ke belakang sekolah. Dan benar, di dekat jemuran tua, sebuah tali kafan tergantung seperti sedang dijemur. Tertulis dengan spidol merah di ujungnya. "Aku sudah bilang, satu lilitan masih tersisa." Ari melangkah mundur. Tapi tanah di bawah kakinya terasa bergetar, seperti bernapas. Lalu dari balik gudang sekolah, muncul suara langkah. Pelan, lompat, pelan, lompat, suara khas, pocong. Lalu sunyi. Potongan berita muncul seminggu kemudian di koran lokal. Guru honorer ditemukan tewas di sekolah. Tali kafan ditemukan menggantung di atap kelas. Polisi menyelidiki motif kematian misterius di SD Negeri 3 Blambangan. Korban dikenal tertutup dan mengalami trauma berat sejak tinggal di desa Pindah Kubur. Dan konon, sampai hari ini, tiap malam Jumat Legi, ada tali putih melambai-lambai di tiang bendera sekolah itu. Dan kadang, ada suara anak kecil menyebut nama, "Saraswati, Saraswati, Saraswati." Like and subscribe.